Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wancantika Tiararani dari kelas 10 MIPA 4. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat Kerajaan Indragiri. Kerajaan Indragiri merupakan sebuah kerajaan Melayu yang pernah berdiri, sekarang dengan wilayahnya berada pada Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, Indonesia. Cikal bakal berdirinya Kesultanan Indragiri tidak bisa dipisahkan dari keberadaan Kerajaan Keritang. Nama Keritang diperkirakan berasal dari istilah akar keritang yang diucapkan dengan lafal keritang. Asal-muasal Kerajaan Keritang berawal dari keruntuhan Kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Palembang. Pada akhir abad ke-13, Kerajaan Sriwijaya mulai rapuh dengan adanya serangan dari luar, antara lain Kerajaan Kola dari India yang menyerbu dari utara dan kemudian ekspedisi Majapahit dari sebelah timur. Namun dalam catatan perjalanan Marco Polo yang ditulis pada tahun 1292, nama Kerajaan Sriwijaya tidak disebut-sebut lagi. Hal ini sepertinya menunjukkan bahwa pada masa itu Sriwijaya sudah terpecah-pecah. Salah satunya menjadi pecahan Sriwijaya adalah Kerajaan Keritang yang kemudian menjadi Kesultanan Indragiri. Dari Kerajaan Keritang ke Indragiri. Berdasarkan catatan dalam kitab Negara Kertagama, karya Empu Prapanca, nama Indragiri disebut dengan nama Keritang. Oleh karena Keritang terletak di wilayah yang kemudian dikenal dengan nama Indragiri, maka diperkirakan bahwa Kerajaan Keritang inilah yang kelak berkembang menjadi Kesultanan Indragiri. Mengenai nama Indragiri sendiri, ada ahli-ahli sejarah dari Eropa yang menyebutnya. Kamus Malay English Dictionary yang disusun oleh Richard James Wilkinson mencantumkan nama Indragiri dalam kamus yang diterbitkan pada tahun 1932 ini. Indragiri diartikan sebagai Indra's Mountain and Eskos Sumatra Sultanate on arrival of the same name, atau gunung tempat Dewa Indra, suatu kesultanan di pesisir timur Sumatera dekat sungai yang bernama sama, yaitu Indragiri. Raja pertama Keritang adalah Raja Kecik Mambang atau Raja Merlang, yang berturut-turut dilanjutkan oleh Raja Narasinga I sebagai Raja Keritang yang kedua, kemudian Raja Merlang II. Pada era berikutnya, pengaruh Islam sudah mulai masuk ke wilayah kerajaan ini. Raja yang selanjutnya, yaitu Raja Narasinga II, diketahui telah memeluk agama Islam. Raja Narasinga II, Raja Keritang yang keempat sebagai Sultan pertama Indragiri dengan nama Maulana Paduka Sri Sultan Alauddin Iskandar Shah Johan dari tahun 1508 hingga 1532. Kerajaan Keritang sempat menjadi wilayah taklukan Kerajaan Majapahit dan akhirnya diberikan kepada Kesultanan Melaka sebagai hadiah pernikahan Sultan Mansur Shah dengan salah satu seorang putri Kerajaan Majapahit. Seiring Islam masuk ke Nusantara, pemerintah Kerajaan Keritang dikendalikan oleh Kesultanan Melaka. Ketika masih di bawah kekuasaan Majapahit, Raja Merlang diperkenankan untuk tetap berada di tengah-tengah rakyatnya. Akan tetapi setelah Kerajaan Keritang dikuasai oleh Kesultanan Melaka, Raja Merlang tidak diperbolehkan lagi menetap di Keritang, melainkan dibawa ke Melaka. Kebijakan ini sangat menguntungkan bagi Melaka, karena dengan demikian Kerajaan Keritang lebih mudah diawasi. Dominasi Melaka terhadap Keritang semakin kuat ketika Raja Merlang dikawinkan dengan putri bakal, anak perempuan Sultan Mansur Shah, pemimpin Kesultanan Melaka. Dari perkawinan ini, Raja Merlang memperoleh putra yang diberi nama Narasinga dan dibesarkan di lingkungan Kesultanan Melaka. Ketika Kesultanan Melaka dipimpin oleh Sultan Mahmud Shah I, Raja Narasinga diambil menantu oleh Sultan. Raja Narasinga dinobatkan sebagai Raja Keritang. Dia tetap tidak diperbolehkan tinggal di Keritang. Demikian pula yang terjadi kepada raja-raja penerus tahta Kerajaan Keritang yang selanjutnya, yaitu Raja Merlang II hingga kemudian Raja Narasinga II. Selama keluarga Kerajaan Keritang berada di Melaka, pemerintahan dijalankan oleh Datuk Patih dan Datuk Temenggung Kuning, serta beberapa pejabat Kerajaan Keritang lainnya. Meski pemerintahan Kerajaan Keritang dapat tetap berjalan, namun seringkali terjadi perselisihan antara Datuk Patih dan Datuk Temenggung Kuning. Masalah terpelik yang terjadi di antara kedua menteri itu adalah soal agama yang masih menganut kepercayaan lama.
Konflik internal di dalam kerajaan Keritang ditambah dengan perlakuan yang tidak adil dari orang-orang Melaka terhadap rakyat Keritang, membuat Raja Narasinga II resah dan berkeinginan untuk kembali ke kerajaannya dengan alasan mencari hiburan bersama istri tercintanya. Raja Narasinga II akhirnya diperbolehkan kembali ke Keritang. Raja Narasinga II tidak menyia-nyiakan kesempatan ini dan segera menyusun rencana dengan para pengikutnya. Ketika sudah berhasil meninggalkan Melaka, terdengarlah kabar bahwa Raja Narasinga II dapat melepaskan diri dari Melaka. Selanjutnya, Raja Narasinga II bersama para pengikutnya memindahkan pusat kerajaan dari Keritang ke Pekan Tua, tidak jauh dari Sungai Indragiri. Raja Narasinga II akhirnya dinobatkan menjadi pemimpin di Pekan Tua dan inilah tanda bahwa Kesultanan Indragiri telah berdiri. Sebagai Sultan pertama Kesultanan Indragiri, gelar untuk Raja Narasinga II adalah Maulana Paduka Sri Sultan Alauddin Iskandar Shah Johan. Gelar ini menandakan bahwa unsur Islam sudah masuk dan menebar pengaruh di Indragiri dan sekitarnya. Pada era pemerintahan Sultan Indragiri pertama ini, ibu kota kerajaan dipindahkan lagi, yakni ke Mudoyan, yang dikenal juga dengan nama Kota Lama, yang terletak di sebelah hulu Pekan Tua. Pada tahun 1765, pusat pemerintahan Kesultanan Indragiri berpindah lagi, kali ini ke Rajapura atau Japura. Sejak 5 Januari 1815, yakni pada masa pemerintahan Sultan Ibrahim, Sultan Indragiri ke-15, ibu kota Indragiri pindah ke Rengat. Sultan pertama Kesultanan Indragiri Alauddin Iskandar Shah Johan bertahta sampai akhir hayatnya, yakni pada tahun 1532. Setelah itu, pucuk pimpinan Kesultanan Indragiri berturut dilanjutkan oleh penerus Alauddin Iskandar Shah Johan, yaitu Sultan Indragiri kedua, Sultan Usuluddin Hasan Shah, kemudian Sultan Ahmad dengan gelar Sultan Muhammad Shah sebagai pemimpin Kesultanan Indragiri yang ketiga, hingga Sultan Jamaluddin Keramat Shah. Pada era pemerintahan pimpinan keempat Kesultanan Indragiri inilah, kaum imperialis Eropa datang dan lantas menanamkan pengaruhnya di Indragiri. Kesultanan Indragiri pada era kolonialisme. Tahun 1602, kapal milik bangsa Belanda yang dipimpin oleh Nakoda Helmskirch berlabuh di Johor dengan tujuan awal untuk berdagang. Pada saat itu, Kesultanan Johor Riau yang dipimpin Sultan Alauddin Riyad Shah II sedang menghadapi sejumlah peperangan antara lain dengan Portugis dan Aceh serta Patani. Kesultanan Johor Riau kemudian mengajak Belanda bekerja sama untuk melawan musuh-musuhnya itu. Sebagai strategi untuk meluaskan pengaruhnya dan jaringan niaga di Selat Melaka, company mendirikan loji di Indragiri pada tahun 1615. Sultan Jamaluddin Keramat Shah sebagai penguasa Indragiri saat itu mengizinkan aktivitas Belanda di wilayahnya dengan harapan akan dapat meningkatkan perdagangan di Indragiri. Namun, harapan Sultan Jamaluddin Keramat Shah dan Belanda tidak berjalan mulus karena adanya persaingan dari pedagang-pedagang Cina, Portugis, dan Inggris. Karena kerjasama dengan Belanda tidak berjalan lagi, Indragiri mengalihkan jalinan niaganya ke Minangkabau. Namun hubungan ini menimbulkan polemik dengan Kesultanan Aceh Darussalam. Pasalnya, hasil lada dan emas dari Minangkabau yang sebelumnya dibawa ke Padang, Tiku Pariaman, dan Bandar 10 yang berada di bawah pengaruh Aceh menjadi berkurang. Karena merasa tersaingi dalam perdagangan, Kesultanan Aceh Darussalam menyerang Indragiri dan Johor pada tahun 1623. Karena perdagangannya semakin terdesak akibat pendudukan Kesultanan Aceh Darussalam, Kesultanan Indragiri kemudian mencoba menjalin hubungan kembali dengan Belanda. Sultan Jamaluddin Keramat Shah mengirim surat kepada Antonio van Diemen, Gubernur Jenderal Belanda di Batavia. Pada tahun 1641, dalam suratnya, Sultan Jamaluddin Keramat Shah meminta kepada Belanda supaya membuka kembali kantor dagang di Indragiri. Setelah beberapa kali berusaha, akhirnya keinginan Sultan Jamaluddin Keramat Shah terpenuhi dengan kedatangan Johan van Westenhage, utusan Belanda dari Batavia ke Indragiri. Selanjutnya pada masa pemerintahan Sultan Jamaluddin Sulaiman Shah sebagai Sultan Indragiri yang kelima, disepakati perjanjian dengan Belanda tentang hubungan perdagangan antara kedua belah pihak. Perjanjian yang ditandatangani oleh Sultan Jamaluddin Sulaiman Shah dan Johan van Westenhage tersebut dikenal dengan nama Renovatie van het Contract van 27 Oktober 1664. Hubungan antara Belanda dan Kesultanan Indragiri pada era pemerintahan kolonial Hindia Belanda mengalami pasang surut.
kendati kerugian lebih sering diderita oleh pihak Kesultanan Indragiri. Misalnya, ketika Kesultanan Indragiri di bawah pimpinan Sultan Ibrahim, Belanda mulai campur tangan dalam urusan internal kerajaan dengan mengangkat sultan muda yang berkedudukan di Peranap dengan batasan wilayah dari hilir hingga Japura. Pada masa kepemimpinan Sultan Indragiri yang terakhir, yaitu Mahmud Syah, posisi Kesultanan Indragiri sebagai kerajaan yang berdaulat semakin terjepit. Sultan tidak mampu berbuat banyak menghadapi tekanan Belanda. Di samping itu, Belanda juga melarang rakyat Indragiri mengadakan rapat atau berkumpul lebih dari 3 orang, kecuali acara dakwah agama, itu pun dengan pengawasan yang ketat. Apabila isi ceramah dalam dakwah tersebut dianggap terlalu berani, maka orang-orang yang terkait dengan acara dakwah itu akan ditangkap dan diproses menurut hukum yang diberlakukan oleh pemerintahan kolonial. Bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketika Jakarta menyerukan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, kabar itu segera sampai ke Indragiri. Namun Sultan Mahmud Syah belum berani mengambil sikap karena tentara Jepang masih banyak berkeliaran. Sultan berhati-hati dalam mengambil keputusan dan menunggu reaksi rakyat Kesultanan Indragiri. Tetapi para pemuda di Indragiri telah bersikap dan berani menyampaikan berita proklamasi kepada rakyat banyak. Selanjutnya, kaum pemuda menghadap Sultan Mahmud Syah untuk menanyakan sikap Sultan terhadap kemerdekaan bangsa Indonesia. Sultan menjawab tegas bahwa Kesultanan Indragiri sangat mendukung proklamasi kemerdekaan dan merestui gerakan kaum pemuda. Sultan Mahmud Syah juga menyatakan bahwa Kesultanan Indragiri siap bergabung dengan Indonesia. Sultan Mahmud Syah berucap, "Kerajaan Indragiri sudah berakhir, dan kini pemerintahan Indonesia. Jadi apa-apa yang Tuan perbuat saya sangat mendukung." Bahkan demikian jelas sudah bahwa Kesultanan Indragiri di bawah pimpinan Sultan Mahmud Syah sangat berkomitmen terhadap perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sekian presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.